Selanjutnya nggak apa-apa. Atau mau ulangin jamak lagi boleh juga. Ulang dari awal. Nah, asar ini bukan nggak sah sama sekali. Kalau seandainya dia mempunyai qadha dari sholat asar, maka sholat asarnya ini mewakili menggugurkan qadha itu atau utang sholat yang dia miliki. Sholat asar tadi. Nah, sholat zuhurnya kan udah jelas tidak sah karena kekurangan ruh. Nah, ini ngefek jadinya karena syarat ini berlaku. Tuh, kenapa sholat asarnya tidak sah? Karena harus dimulai dengan sholat yang pertama. Ketika sholat pertamanya tidak sah, tabayyan, jelas, ketahuan, baru setelah sholat baru jelas bahwasanya sholat asarnya pun tidak sah. Kenapa? Efek dari syarat jamak takdim yang tidak terpenuhi. Ini beda di jamak takhir. Sholat isya dulu baru sholat maghrib boleh, sholat asar dulu baru sholat zuhur nggak apa-apa. Mau sholat zuhur juga boleh juga. Mau sholat maghrib lebih dulu baru sholat asar di jamak takhir ya, berarti kan sholatnya di waktu yang kedua, bukan di waktu sholat yang pertama. Nah, kalau jamak takdim harus dimulai dengan sholat yang pertama. Yang kedua, niyatul jam'i fiha. Harus niat jamaknya di sholat yang pertama, di sholat zuhur atau sholat maghrib. Niatnya harus di dalam sholat, akan tetapi tidak mesti di takbiratul ihram. Niat qasar sama jamak beda. Niat qasar itu harus di takbiratul ihram. Kelupaan niat qasar di takbiratul ihram, wajib niat sholatnya itmam, harus 4 rakaat. Jamak takdim di takbiratul ihram dia nggak niat jamak karena niatnya nggak mau jamak. Pikir-pikir dalam sholat, ntar takutnya nggak keburu sholat asar atau sholat isya. Ya udahlah takdim aja. Boleh lagi baca Fatihah, lagi ruku, aku niat menjamak sholat asar di waktu zuhur takdiman, dalam hati gitu aja. Karena niat ini nggak ada aturan dan lafaz yang khusus ya. Kalau di takbiratul ihram lafaznya begini, afdalnya di takbiratul ihram jamak takdim. Sholli fardhu dhuhri majmu'an ma'al asri jam'an takdiman. Aku niat sholat zuhur digabung dijamak sama sholat asar jamak takdim. 4 rakaat kalau nggak pakai qasar, rakaatain kalau pakai qasar. Imaman kalau jadi imam, makmuman kalau jadi makmum sendirian, ada lillahi ta'ala. Oke. Aku niat jamak takdim. Kalau yang niat yang wajib kan dalam hati. Dalam hati kan kita kata-katakan nggak harus bahasa Arab ya. Dan yang dihadirkan juga bukan nafas kan, sesuatu yang kita tuju. Aku niat sholat zuhur yang wajib dijamak, digabung sama sholat asar jamak takdim. Aku niat sholat maghrib yang wajib digabung dengan sholat isya jamak takdim. Gak pakai jamak takdim nggak apa-apa, digabung udah lah, kalau digabung udah jelas jamak takdim. Tapi sholat asarnya boleh pakai niat jamak, sunnah bahkan, cuman gak wajib. Jadi wajib niat jamaknya cuman di sholat yang pertama. Kayak disebut niatul jam'i fiha. Wajib niat jamak di sholat yang pertama, gak mesti di takbiratul ihram. Jadi kalau di takbiratul ihram dia niatnya usalli fardhu maghribi 3 rakaatin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Baca al-iftitah, baca bismillah waladhdallin amin. Ketika membaca surah, dia baru niat jamak. Aku niat menjamak sholat isya jamak takdim di waktu maghrib. Aku niat menjamak sholat isya dengan sholat maghrib jamak takdim. Gitu aja. Di dalam hati. Afdalnya tadi di takbiratul ihram. Itu gambarannya, contohnya. Mau di tengah-tengah sholat, contohnya begitu. Hadirkan dalam hati, karena kalau dilafazkan batal dalam sholat. Kalau mau lafasin di sebelum sholat. Kalau sholat dilafazkan batal. Sama niatul i'tikaf.
kita kelupaan dalam sholat niat i'tikaf kita, dilafazkan batal. Karena yang boleh dilafazkan di dalam sholat itu cuma zikir. Paham ya? Niat jamak takdim. Walaupun berbarengan dengan salam. Jika assalamualaikum aku niat jamak takdim. Antara zuhur dan asar, antara maghrib dan asar. Nah, lebih singkat ini. Sah, boleh aja. Satu. Yang kedua, kalau kita niat jamak, habis itu sengaja kita nggak mau sholat jamaah, antar aja lah sholat, boleh nggak? Boleh. Jadi niat jamaah itu rukhsah, keringanan, bukan kewajiban jadinya. Jadi dengan sengaja akhirnya kita ninggalkan, nggak mau jamaah, nggak apa-apa, boleh aja. Jadi walaupun sudah niat jamaah, nggak mesti harus jamaah. Kalau sudah niat qashar harus kalau ngomongnya udah rokaatin tadi nggak boleh apa itmam, nggak boleh 4 rakaat, harus 2 rakaat. Ya, ini ada beberapa perbedaan. Kalau udah rokaatin itu harus 2 rakaat. Kalau ini jamak boleh ditinggalin dengan sengaja. Artinya habis sholat zuhur, sholat asar ntar aja di waktu ini. Paham ya? Jadi syarat yang kedua harus niat jamak di sholat yang pertama, sholat zuhur ataupun sholat maghrib. Kalau sholat subuh nggak bisa dijamak, nggak sama isya, nggak juga sama zuhur ya. Yang bisa dijamak 4 sholat itu aja. Dengan pasangan masing-masing. Sholat asar nggak boleh dijamak sama maghrib, nggak bisa. Asar sama zuhur, maghrib sama isya, 2 itu aja. Di waktu zuhur disebut jamak takdim, di waktu asar disebut jamak takhir. Maghrib sama isya, di waktu maghrib namanya jamak takdim, di waktu isya namanya jamak takhir. Yang kita bahas ini jamak takdim dulu. Baik. Yang ketiga, baga waqtil ula. Ay la yajuzu lahu al-jam'u illa idza baqiya zamanun min waqti salatil ula yumkinuhu ada'u salatain fihi. Masih tersisa dari waktu sholat yang pertama untuk menunaikan 2 sholat. Jadi kalau mau jamak takdim, waktu zuhur dan waktu maghrib, waktu zuhur atau waktu maghrib itu masih tersisa waktu yang cukup untuk melaksanakan 2 sholat. Zuhur sama asar. Lihat jam, waktu zuhur masih tersisa 15 menit. Mau sholat 2 rakaat masih cukup, 2 sholat masih cukup nggak? Zuhur sama asar masih cukup, boleh. Masih tersisa 5 menit. Mau sholat 2 sholat bisa nggak? Tergantung. Dia pakai qashar apa enggak? Kalau pakai qashar memungkinkan. Tersisa 2 menit, nah ini cuma bisa sholat 1 sholat. Kalau itu pun kalau di qashar, maka nggak bisa dia jamak takdim. Ya kalau dipikir-pikir cuma 2 menit, nggak lama lagi asar, mendingan jamak takhir. Ntar bakal datang waktu jamak takhir. Ayo. Karena kalau tinggal 2 menit juga tanggung banget. Dia dia sholat dulu zuhur pakai qashar, habis salam zuhur langsung adzan asar, masuk waktu asar. Dia sholat aja, nggak nunggu adzan berhenti juga nggak apa-apa. Karena pikiran kita ini lagi musafir ini, atau orang yang lagi sakit. Karena sakit itu kan macam-macam. Ntar ada waktu minum obat, waktu begini, waktu begitu, dan yang lain. Jadi memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk lebih
sempurna ibadahnya. Jadi syarat yang ketiga masih tersisa dari waktu yang pertama, yaitu waktu zuhur dan maghrib, ukuran yang cukup untuk untuk melaksanakan 2 sholat. Berarti di ujung-ujung waktu ini, kalau di awal, di tengah, di ujung cuma masih cukup atau lebih lah, maka masih bisa. Yang keempat, al-muwalatu bainahuma. Ini syarat penting ini. Yang keempat, harus segera. Tidak boleh ada jeda antara 2 sholat itu. Sering nanya, kalau kita sholat Jumat kan di masjid dia berjamaah, bisa nggak kita jamak takdim? Bisa jamak takdim. Sholat yang pertama bermakmum dengan imam. Nah, habis salam dari sholat yang pertama itu harus segera langsung bangkit sholat asar. Sholat asar mau 4 rakaat boleh, mau 2 rakaat boleh. Berarti kalau 2 rakaat kosong. Niatnya ya sama ketika sholat Jumat. Musolli fardhu Jumat majmu'an jam'an taqdimah rakaatain lillah ma'al asri rakaatain lillah. Aku niat sholat Jumat yang wajib digabung dengan sholat asar jamak takdim. Habis salam jangan zikir, langsung berdiri. Jadi maksimalnya pemisah itu ukuran sholat 2 rakaat yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Sholat 2 rakaat tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kira-kira berapa menit? 2 menit ya. Jadi nggak boleh dipisah terlalu panjang 2 menit. Kalau mau jamak, apalagi dia udah zikir, sholat ba'diyah baru mau sholat jamak, udah nggak bisa sholat jamak. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kalau dia berjamaah rame, langsung qomat lagi untuk sholat yang kedua. Jangan zikir dulu. Kalau dipisah dengan zikir, habislah waktunya untuk menjamak. Karena syaratnya tidak boleh dijedah melebihi waktu sholat 2 rakaat. Nah, kalau dia jeda dengan sholat ba'diyah 2 rakaat, selesai udah. Habis waktunya untuk menjamak. Itu caranya ya. Jadi kalau ditanya, kita sholat berjamaah sama imamnya nggak menjamak, kita boleh nggak jamak? Boleh. Walaupun sholat Jumat sekalipun. Itu boleh. Ya, cuma jangan malu. Ketika habis salam, kita tengah-tengah jamaah banyak masjid kiri kanan kita di tengah-tengah. Habis salam kita langsung berdiri, kita sendiri yang berdiri. Orang lagi zikir nggak apa-apa. Kalau orang yang paham tahu itu musafir, ya mah. Orang nyangka sholat ba'diyah tuh ya nggak apa-apa. Penting kita sholat jamak takdim. Ini boleh. Selanjutnya, dhannu sihhatil ula. Fala yajuzul jam'i ma'a butlani salatil ula. Harus dia menyangka, apalagi yakin, sholat yang pertama itu sah. Kalau dia ragu sholatnya sah atau tidak, apalagi yakin sholat yang pertama itu batal, itu di syarat yang pertama tadi. Kita jelaskan. Atau samalah di syarat yang ini. Kalau yakin di sholat zuhur atau di sholat maghribnya dia meninggalkan salah satu rukun yang menyebabkan sholatnya tidak sah, dan keadaan dia di tengah-tengah sholat asar atau sholat isya atau sholat yang kedua di dalam jamaknya,
Apalagi setelah sholat sama juga. Kalau di tengah-tengah sholat, sholatnya batal. Atau kalau dia ada jamak, nggak batal ya. Kalau dia ada qadha sholat asar atau sholat isya, ini pengganti, terusin aja ini jadi pengganti sholat qadhanya dia. Sholat qadha. Cuman kalau dia penggantinya itu nggak sempurna 4 rakaat, dia sekarang sholat qasar. Nah lihat, pernah nggak waktu dia berpergian meninggalkan sholat? Bisa, sholatnya sholat qasar, ini qadha sholat qasar. Baik, ketika habis sholat dia baru ingat bahwasanya rakaat sholat zuhur kekurangan rakaat seandainya, atau kekurangan rukun, maka sholat zuhurnya nggak sah, sholat asarnya pun tidak sah. Artinya dua-duanya masih wajib diulangi. Cuma tidak wajib mengulangi dengan jamak lagi. Udahlah, ini udah kebanyakan sholat tadi, cuma zuhur aja lah, mau buru-buru sholat asar tar aja di waktunya, boleh. Berarti kan nggak jamak. Boleh. Bahkan kita katakan dari awal, ketika dia niat jamak pun dengan sengaja dia meninggalkan jamak pun boleh. Yang keenam, dawamul udhri ila tamamil ihram tsaniyah. Harus udhurnya itu masih terus berlanjut sampai dia takbiratul ihram di sholat yang kedua. Sholat kedua, sholat asar ataupun sholat isya. Kalau seandainya dia sholat di kapal, jamak takdim, di tengah-tengah sholat zuhur, kapalnya itu berlabuh ke kotanya, udah sampai ke kotanya, berarti kan udhurnya selesai, alias safarnya udah terputus, maka nggak sah. Nggak bisa dia, maksudnya sholat zuhurnya sah-sah aja lanjutin, cuman dia nggak bisa jamak, karena jamak itu rukhsah keringanan untuk musafir, dia nggak musafir lagi, udah sampai ke kotanya. Kalau seandainya kejadian yang sama, cuman di sholat asarnya, baru takbiratul ihram di sholat asar, tahu-tahu udah sampai dermaga kotanya, kapalnya. Lanjutin sholat asar jamaah takdimnya, sholatnya sah. Sholatnya sah. Karena kan ada yang nanya juga, kalau seandainya orang udah jamak takdim, udah jamak takdim di Bayung Lincir, di dari Palembang, awal waktu zuhur, jam 2:30 masuk Jambi, waktu zuhur masih ada, dan dia udah jamak takdim, artinya sholat asar dia udah kerjakan. Ketika sampai kotanya asar, wajib nggak wajib lagi di asar, padahal belum masuk waktu asar, dan dia sudah tidak musafir lagi. Sholat asar yang dia kerjakan di jamak takdim itu sah, dan dia memang masih ada uzur dan rukhsah untuk melakukan itu. Maka ketika dia masuk kotanya, ya sholat asarnya udah dia kerjakan, nggak apa-apa dia nggak kerjain lagi. Ini yang masih banyak bingung biasanya. Baik. Sama kalau dia sholat jamak karena sakit.
Di tengah-tengah dia jadi selama sakit dia jamak terus. Sakitnya ini sakit yang membolehkan untuk tidak sholat dalam keadaan berdiri. Berarti sakit ada masyaqqah syadidah. Benar-benar penyakitnya yang bukan yang ringan, sedang atau berat. Kalau udah sampai nggak bisa berdiri, itu pasti bisa jamak takdim dan jamak ta'khir. Dia berapa hari sholatnya jamak terus? Satu hari. Ketika dia mau jamak takdim, di sholat yang pertama penyakitnya hilang, badannya udah jauh lebih enak, bahkan dia bisa berdiri. Maka kalau dia dalam keadaan duduk, awal sholat dia masih sakit, tengah sholat dia enak, maksud wajib dia langsung berdiri. Kemudian dia nggak bisa jamak lagi karena udhurnya yang membolehkan dia untuk jamak sudah tidak ada lah. Jadi syaratnya dawamul udhur. Udhurnya harus tetap berkelanjutan. Ini tidak disebutkan dawamus safar karena penyebab jamak itu tidak hanya safar. Beda di qasar. Qasar syaratnya sama, cuma disebut dawamus safar karena penyebab satu-satunya adalah safar. Beda dengan jamak. Selanjutnya syarat yang terakhir al-ilmu bi jawazil jamak. Mengetahui diperbolehkannya jamak. Dia tahu bahwasanya jamak itu diperbolehkan dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Maksudnya dia boleh jamak itu. Syaratnya tujuannya adalah 82 km. Dihitung dari kita kemarin cara menghitung awal permulaan safar. Kalau ada kalau kotanya itu ada gerbang kayak zaman dulu, maka lewat gerbang itu. Kalau jembatan, maka lewatin jembatan. Kalau pakai parit, maka parit. Kalau enggak, maka rumah terakhir dari tempat dia tinggal, desa mau kota. Kalau nyambung dengan kota yang lain sama desa yang lain rumahnya, maka harus dilewatin semua desa-desa yang lain itu sampai ada pemutus rumah, terus nggak ada rumah, baru itu safarnya dia. Karena dua desa dan dua kota yang nyambung itu terkategori satu. Karena udah kita jelasin ya, panjang lebar. Nah dari situ dihitungnya 82 kilo. Cuman tidak diwajibkan harus melewati 82 km dulu baru boleh jamak dan qasar, enggak. Ketika sudah terkategori musafir boleh langsung jamak dan qasar. Terkategori musafir tadi kalau kita bahasakan dengan melewatin tapal batas kotanya, cuman kan tapal batas kota itu tidak selalu menjadikan tolak ukur ya. Kemarin udah panjang lebar lah kita jelasin. Maka dari situ ketika melintas itu udah boleh jamak dan qasar, asalkan syarat tujuannya minimal 82 kilo. Minimal 82 kilo. Baik. Nah inilah ada 7 syarat jamak takdim. Yang paling penting diketahui, jamak takdim itu dari syarat yang ketujuh itu harus diniatkan di sholat yang pertama. Afdalnya di takbiratul ihram, cuman nggak mesti di takbiratul ihram, asalkan di sepanjang sholat. Caranya kalau kelupaan di takbiratul ihram, tinggal niat aja di dalam hati, aku niat menjamak sholat zuhur dan sholat asar jamak takdim. Udah gitu aja. Dan yang kedua, nggak boleh jeda. Artinya setelah salam dari sholat yang pertama langsung berdiri untuk melaksanakan sholat yang kedua. Itu aja ya syarat yang penting dari ketujuh syarat ini. Baik. Nah, tambahan lagi tadi
Mau pakai jamak sama qasar boleh. Cuman kalau jamak kan ini kalau sebabnya perjalanan, karena qasar atau meringkas sholat yang 4 rakaat, sholat zuhur, asar, dan isya, itu cuman boleh kalau dia berpergian aja. Safar ini nggak mesti, jamak ini penyebabnya nggak mesti safar. Orang yang sakit pun boleh. Cuman yang sakit itu nggak boleh kok qasar, jamak aja dia. Tetap sholatnya 4 rakaat. Nah kalau qasar, kalau kita musafir, bisa sholat zuhur dan asar di jamak 2 rakaat, 2 rakaat. Lebih ringkas. Kalau perjalanannya sudah 121 kilo lebih atau 123 kilo lebih, maka afdolnya malahan meringkas sholat. Afdal. Memang benar-benar ringan, jadi enak. Sholat zuhur cuma 2 rakaat, salam, berdiri lagi, sholat asar 2 rakaat, salam, selesai dia. Waktu asar masuk nggak perlu dia sholat lagi. Maghrib masih di jalan atau kecapean, mau mandi dulu apa semua, jamaah takhir aja boleh. Gimana jamaah takhir? Jamaah takhir syaratnya cuman berapa disebut? Cuman 2 syaratnya. Yang pertama, niyatut ta'khir waqad bagiya minal waqtil ula ma yasawha. Niat jamak ta'khir. Kalau niat qasar tadi di takbiratul ihram, niat jamak takdim di dalam sholat yang pertama, enggak mesti di takbiratul ihram, dengan afdalnya di takbiratul ihram. Nah jamak ta'khir niatnya enggak di dalam sholat, di luar sholat malah. Jadi kita mau jamak ta'khir, sholat zuhurnya mau kita kerjakan di waktu asar, itu jamak ta'khir. Niatnya mana? Niatnya di waktu zuhur. Dan masih tersisa dari waktu zuhur itu waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat zuhur. Jadi 4 menit tersisa dari waktu zuhur, 3 menit tersisa dari waktu maghrib, masih bisa. Kalau 1 menit, 2 menit, ada yang mengatakan masih bisa tetap. Jadi niatnya gimana? Aku niat melaksanakan sholat zuhur di waktu asar jamak takhir. Aku niat melaksanakan sholat zuhur di waktu asar jamak takhir. Nawaitu an usalli adh-dhuhra ma'al asri jam'an takhiran. Aku niat melaksanakan sholat zuhur di waktu asar jamak takhir. Boleh. Dalam hati begitu aja. Kapan? Ketika sudah masuk waktunya. Sudah masuk waktu zuhur. Begitu juga mau jamak takhir antara maghrib dan isya di waktu maghrib. Aku niat menjamak sholat maghrib di waktu isya jamak takhir, boleh. Jadi lafaz yang kita sebut ini mana aja boleh pakai, dalam hati seperti itu. Ketika sholatnya nggak perlu niat takhir lagi. Sholatnya masing-masing usolli fardhu maghrib salah rakaat mustaqbilal qiblat dan Allahu akbar. Sholat isya itu begitu, usolli fardhu isya. Nggak pakai niat jamak nggak apa-apa, karena niat yang wajibnya malahan di luar sholat. Cuman dia mau hadirkan niat ketika takbiratul ihram, afdal dan sunnah malah dapat pahala. Sholli fardhu maghrib majmu'an ma'al isya jam'an ta'khiran. Sholli fardhu isya majmu'an ma'al maghrib jam'an ta'khiran. Boleh, sunnah, dapat pahala. Oke. Cuman nggak wajib. Ini keunikan dari antara qasar jamak takdim sama jamak ta'khir. Kalau qasar itu harus di takbiratul ihram. Jamak takdim harus di sholat yang pertama. Kalau jamak ta'khir wajib di waktu yang pertama. Jadi wajibnya di luar sholat. Kalau di waktu pertama dia nggak niat, tahu-tahu di dalam sholat dia niat, nggak sama lah. Biasa yang sholat pertamanya jadinya qadha. Nos-nosan gara-gara ini. Jadi nggak ada suaranya.
Jadi paham ya? Antara jamak takdim jamak takhir beda ini. Jadi di niat itu yang membedakan antara qasar, jamak takdim ataupun jamak takhir. Oke. Jadi di pesawat kita waktu zuhur niat aja takhir dulu. Di mobil niat aja niat takhir. Ntar tahu-tahu sebelum keluar waktu zuhur turun waktu makan, asar masih 1 jam lagi, masih sempat sholat jamak takdim. Jamak takdim aja boleh? Boleh. Bukan berarti kalau udah niat takhir nggak boleh jamak takdim. Bebas. Ini namanya keringanan. Gak mesti harus takhir. Bahkan dia nggak jadi sholat, nggak jamak takdim, nggak jamak takhir pun boleh dia. Jadi bebas ya. Jangan sampai bingung, aku kan udah niat, berarti nggak boleh dong. Nggak, bebas. Yang kedua, dawamul udhri ila tamamil salati tsaniyah. Uzurnya harus tetap berlanjut sampai sempurnanya sholat yang kedua. Ini sama kayak jamak takdim tadi ya. Si qasar juga sama. Karena kan ini keringanan ada sebabnya, safar atau sakit. Nah, sholat yang kedua ini beda sama jamak takdim. Jamak takdim itu kan harus sholat yang pertama itu yang sholat di waktunya tadi, zuhur dulu. Kalau sholat jamak takhir boleh zuhur dulu, boleh asar dulu, bebas. Yang mana aja. Boleh maghrib dulu, boleh isya dulu, bebas yang mana aja. Baik. Yang kedua, nggak mesti pakai jeda lama pun nggak apa-apa. Dia habis sholat jamak takhir ya, sholat maghrib dulu dia. Habis sholat maghrib dia makan dulu, minum dulu, baru sholat isya jamak takhir. Boleh nggak apa-apa. Karena syaratnya cuma 2. Di jamak takdim tadi harus mualah, harus segera kan. Di sini nggak ada syarat segera. Syaratnya cuma 2, niat takhir di waktu sholat yang pertama. Di waktu sholat yang pertama, yaitu di zuhur dan di maghrib. Dan yang kedua, harus uzurnya masih berlanjut sampai selesainya sholat yang kedua. Nah, kalau jamak takdim sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Bedanya sholat kedua di sini ya random, bisa dia asar, bisa dia zuhur. Kalau di sana sholat yang kedua pasti sholat asar. Pasti sholat isya kalau di jamak takdim. Kalau di sini, nah yang sana sampai takbiratul ihram, di sini harus sampai selesai. Jadi kasus yang serupa, ketika di tengah-tengah sholat yang kedua lagi jamak takhir, di tengah-tengah sholat yang kedua dia sampai ke dermaganya, sholatnya nggak batal, lanjutin aja. Cuman sholat yang kedua, kalau itu sholatnya sholat asar dan ini di waktu asar nggak apa-apa. Cuman kalau sholat zuhur, berarti sholat zuhur ini hukumnya qadha, cuman tetap sah. Tetap sah. Itu aja jadinya beda. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala alam. Yang bertanya silakan. Untuk jamak takdir berarti kalau misalnya salah kan bebas kalau salah yang di awal itu tinggal diulangi lagi berarti. Apa? Kalau misalnya dia sholat jamak takdir maghrib dan isya, dia selesai sholat baru ingat maghribnya ada salah, jadi tinggal dia lagi ulangi maghrib. Ya, boleh ulangi maghrib. Kalau jamak takhir ya. Kalau dia udah selesai sholat isya pun, ya tinggal sholat aja jamaah apa? Karena dia nggak diharuskan tartib berurutan, cuma bebas, tetap sah, tetap jatuhnya jamaah. Jamak itu boleh misalnya tidur misalnya bangun baru sholat gitu.
boleh. Apa? Lidahnya itu Oh boleh, boleh. Jamaah takhir. Sepanjang-panjang apapun boleh, ketika masih ada di waktunya. Assalamualaikum Adit. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bolehkah pasang niat kodok sholat subuh di sholat tarawih berjamaah, Bib? Oh iya sah dia. Sah, cuman tidak jadi tarawih, jadinya kodok. Kodok. Kodok sholat, jadi imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Sah nggak sah? Kemarin di syurutul qudwah, syarat sah sholat berjamaah kemarin udah kita jelaskan ya. Yang nggak boleh itu urutan sholatnya yang berbeda. Contohnya imam sholat jenazah, makmum mau sholat zuhur, itu kan nggak bisa karena berbeda urutannya. Sholat jenazah nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Atau imam sholat gerhana matahari yang pakai 2 kali ruku sama 2 kali berdiri, si makmum mau sholat subuh qadha, nggak sah. Kalau ini kan urutannya sama, cuman ada yang mengatakan khilaful aula, ada yang mengatakan makruh, cuman sholatnya tetap sah. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang sebelumnya sah, yang selanjutnya nggak sah. Karena udah terkategori mukim, jadi uzurnya udah selesai. Itu kan syaratnya harus dawamul uzur. Ini uzurnya udah nggak ada lagi. Yang qasar itu boleh kalau dia ada hajat, hajatnya itu akan terpenuhi kurang dari 4 hari. Datang misalnya untuk suatu pekerjaan, dikatakan ini 3 hari biasanya selesai. Sampai hari ketiga datang ke sana, oh ini kemungkinan 2 hari lagi karena ada kesalahan begini dan begitu. Sampai 18 hari boleh, asalkan setiap datang itu nggak dijanjikan lebih dari 4 hari. Kalau ini bakal selesai 5 hari. Nah itu yang boleh, cuman qasar aja jamaknya enggak. Kalau sakit itu tidak termasuk. Kecuali sakitnya sakit parah, boleh jamak aja, qasarnya enggak. Karena jamak nggak mesti harus sah. Ada lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala